Halo semuanya, kali ini tema belajar kita adalah tentang Teams. Apa itu Teams? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Check this out. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang soal-soal kan? Nah, dari situ kita sadari bahwa ternyata soal-soal yang kita bahas itu adalah kumpulan soal-soal Teams. Nah, asal kalian tahu, Teams itu kepanjangan dari Trends of International Mathematics and Science Study. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasannya ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel pembelajaran matematika. Untuk hari ini, pembahasan kita akan sedikit berbeda ya. Kita akan membahas tentang Teams untuk jenjang SMP kelas 7 dan 8. Oke, langsung saja. Untuk sumber dari pembicaraan saya hari ini di sini, kalian bisa mengakses langsung dari sumber yang terpercaya yaitu pgdikdas.kemendikbud.go.id. Nah, ini adalah websitenya, silahkan dibuka di HP atau device kalian masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya, Teams itu apa sih? Kepanjangannya adalah Trends of International Mathematics and Science Study. Nah, Teams itu ternyata adalah sebuah studi internasional untuk mengetahui kecenderungan siswa dalam belajar atau arah perkembangannya itu ke matematika dan sains. Oke? Nah, di tahun 2020 kemarin, UN adalah yang terakhir. Nah, ketika tahun 2021 nanti akan diganti apa? Oke? Nah, menurut sumbernya yang tadi, pgdikdas.kemendikbud.go.id, saya menemukan bahwa ujiannya nanti akan dilaksanakan di kelas menengah. Kalau SD di kelas 4, kalau SMP di kelas 8, dan SMA di kelas 11. Nah, menurut Nadiem Makarim sebagai Kemendikbud, arah kebijakannya nanti akan mengacu pada praktik level internasional seperti PISA dan TIMSS. Nah, PISA dan TIMSS itu apa sih? Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa TIMSS adalah sebuah studi internasional untuk mengukur perkembangan belajar siswa ke arah matematika dan sains. Untuk PISA itu perbedaannya sedikit, hampir sama dengan TIMSS. Nah, mengapa harus TIMSS? Kenapa kok nggak bisa untuk mengganti UN? Nah, karena antara UN dan TIMSS ada persamaan. Sama-sama menilai kemampuan kognitif pada level pengetahuan dan pemahaman, aplikasi dan penalaran, serta konten soal yang sering diajarkan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah. Jadi, kalau TIMSS itu biasanya soal-soal yang akan diujikan itu hampir sama dengan soal-soal yang sudah diberikan guru di sekolah sebagaimana kalian belajar seperti biasanya gitu. Oke, nah apabila kalian mempunyai buku paket matematika seperti ini, silahkan kalian buka halaman 45 sampai 47. Di situ akan ada beberapa latihan yang dimana di bawah setiap soal akan ada keterangan sumber dari soal itu diambil dari mana. Nah, jika kalian tidak mempunyai bukunya, tidak masalah. Akan ada beberapa review yang harus saya bahas dan penyelesaiannya bagaimana. Oke, lanjut. Seperti ini di halaman 45, soal nomor 1. Taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan titik P pada garis bilangan adalah. Nah, dari sini terlihat bahwa sumber dari soal itu adalah TIMSS tahun 1999. Nah, untuk mengukur kecakapan matematika di kelas 8. Oke. Nah, jika kalian dihadapkan soal seperti ini, kira-kira penyelesaian kalian bagaimana? Kalian disuruh mencari titik P, itu posisinya berapa sih? Oke, mungkin 1,1 atau 1,2 atau 1,4 ya kan? Nah, untuk penyelesaiannya, jawaban yang benar adalah B atau 1,2. Jawabannya dari mana? Oke, perhatikan. Taksiran terdekat, perhatikan antara 1,1 atau 1,2. Betul ya? Jadi jawaban paling dekat adalah 1,1 atau 1,2. Nah, yang paling benar yang mana? Coba kita teliti lebih dalam lagi bahwa titik P
itu ternyata membagi garis 1.1 hingga 2 itu menjadi 5 bagian. Sehingga kalau titik 1 ke titik 2, angka 2 itu dibagi oleh P menjadi 5 bagian, berarti P sendiri berada di titik 1,2. Jawabannya adalah P. Itu ya. Oke, lanjut di nomor 2. Seorang pelari mampu menempuh jarak sejauh 3000 meter dalam waktu 8 menit. Berapa rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik, Berapa rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Nah, ini juga sama TIMSS tahun 99 kelas 8. Oke, kita garis bawahi dulu ya. Yang diketahui adalah jaraknya 3000 meter dan waktu yang ditempuh adalah 8 menit. Jawabannya adalah B, 6,25. Nah, dari mana? Oke, karena kalian masih kelas 7 atau kelas 8, mungkin kalian akan mendapat ilmu ini atau pengetahuan ini di kelas yang lebih lanjut. Namun, di soal TIMSS, kalian harus mendapatkan ilmu ini sedini mungkin. Oke, nah jadi rumus untuk mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Oke, kecepatan. Jarak tadi yang diketahui adalah 3000 meter, maka kita tulis di sini 3000 meter. Waktunya adalah 8 menit, maka kita tulis 8 menit di sini. Nah, karena yang ditanya adalah dalam bentuk meter per detik, maka kita harus menggantinya menjadi detik, bukan menit lagi. Nah, caranya adalah meter per detik sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja yang bawah harus kita kalikan 60. Nah, kenapa kok 60? Karena 1 menit ada 60 detik ya. Ingat, ada 60 detik. Lanjut, berarti ada 3000 meter per 8 kali 60 ada 480. Hasilnya adalah 6,25. Lanjut di nomor 3. Pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terakhir pada lingkaran berikut adalah, nah, saya ingatkan kembali, sebuah lingkaran itu sudut maksimal adalah 360. Jika lingkaran ini saya bagi menjadi 4 bagian sama besar, maka sudut masing-masingnya adalah 90 derajat. Ingat ya. Oke, jika lingkaran ini saya bagi menjadi 2 sama besar, maka masing-masing sudutnya adalah 180. Diingat-ingat ya. Oke, jawaban dari soal ini adalah yang C. Nah, jadi yang diarsir biru dan kuning ini adalah antara setengah dan 3/4. Loh, dari mana? Kita lihat penyelesaian dan bahasannya. Bagian yang diarsir itu mempunyai sudut yang mendekati 180 dan sudut 270. Ingat, tadi apabila garis ini saya lanjutkan ke bawah, maka sudut yang ini adalah 180, ya kan? Nah, apabila garisnya ini nanti saya lanjutkan ke kiri, ke sini, membagi lingkaran menjadi 3 bagian ya yang diarsir, maka menjadi 270. Seperti itu. Jadi bagiannya bisa jadi yang diarsir ini adalah 3/4 dan setengah, atau setengah dan 3/4, seperti itu. Jadi konsepnya kalau soal TIMSS itu nanti akan memerlukan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian dapat sebelumnya. Nah, kita ingat kembali ya, bahwa jika ada satu bagian kesatuan, jika dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, maka bagian-bagian kecil tersebut bisa kita bentuk dalam pecahan. Contoh, saya mempunyai persegi panjang, saya bagi menjadi persegi panjang kecil-kecil yang sama besar menjadi berapa ini? Menjadi 6. Nah, kemudian 3 persegi kecil di dalamnya ini saya arsir warna kuning. Nah, jadi yang warna kuning ini bisa saya bentuk dalam bentuk pecahan menjadi 3/6. Didapat dari mana? Yang saya arsir 3 dari keseluruhannya ada berapa? Ada 6. Seperti itu.
Oke, lanjut contoh yang lain. Ada satu persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian satu persegi bagiannya itu saya arsir warna biru. Nah, jadi yang satu diarsir warna biru itu adalah bagiannya adalah 1/4, atau satu bagian diarsir dari 4 persegi panjang yang identik. Seperti itu. Oke, lanjut. Mari kita mencoba. Nah, untuk soal yang akan saya berikan ini sederhana. Silahkan dikerjakan di buku tugas masing-masing. Wajib ditulis soal, jawaban, dan alasan kamu menjawab itu apa. Oke, saya berikan 2 soal saja. Silahkan ditulis dan selamat mengerjakan. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan komen di bawah jika ada beberapa yang ingin diperbaiki dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.